Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ani Nurul Hidayati, SPD MPD selaku dosen kami, dan teman-temanku semua yang sangat saya sayangi. Di sini perkenankanlah saya membacakan anggota dari kelompok 1. Anissa Damayanti dengan NIM 2062401001. Yang kedua, Dewi Nuriyamah dengan NIM 2062401002. Sebelum kami berpresentasi tentang sejarah dan ragam bahasa Indonesia, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kami dapat berpresentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan lewat ajaran agama Islam. Yang ketiga kalinya, kami akan mempresentasikan tentang sejarah dan ragam bahasa Indonesia. Semoga bisa menambah ilmu dan bermanfaat ya teman-teman. Selamat menyimak. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Damayanti. Sini saya sebagai pemateri. Saya akan membawakan 2 materi. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan materi yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia. Kita mulai dari materi yang pertama ya teman-teman, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari Pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.
Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya dari Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Ketukan. Bukti berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain, ia menyatakan bahwa Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen-Loin yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud dengan Koen-Loin adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Menyan 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi maupun Sanskerta pada abad ke-16 dan abad ke-17. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Kemudian, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak kebudayaan daerah. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia gabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun. Baiklah teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah sejarah perkembangan bahasa Indonesia di bangsa Indonesia. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia.
Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, simbol identitas negara. Yang ketiga, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang keempat, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan nasional. Dan yang kelima, yaitu sebagai alat pemersatu perhubungan antar suku dan budaya. Kemudian macam-macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan dihasilkan dari alat ucap atau mulut. Ragam tulis dihasilkan dari tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Misalnya membicarakan tentang politik, tentang perkuliahan atau apapun itu. Dan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi. Biasanya ragam baku digunakan di saat ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Kemudian ragam tidak baku. Ragam tidak baku merupakan suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, ragam baku cantik sekali dan tidak bakunya adalah cantik banget. Ragam baku uang dan ragam tidak bakunya adalah duit. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itulah ragam bahasa Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat, semoga menambah ilmu kita semua, dan apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu datangnya dari kami. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.